Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani dengan NIM 220631110002 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan atau menganalisa dari hasil kerja saya, yaitu membuat dua buah bola menggunakan blender dengan teknik squash and straight. Nah, jadi terkait analisis langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktikum squash and straight dalam blender ini, diantaranya persiapan awalnya itu dimulai dengan import objeknya atau karakter yang akan diberi efek squash and straight ke dalam Blender dan memastikan sudah siap untuk diedit. Nah, pemilihan teknik dengan menggunakan apakah akan menggunakan shape key, rigging, atau kombinasi keduanya untuk mencapai efek squash and straight yang diinginkan. Keputusan ini mempengaruhi langkah-langkah yang akan saya lakukan selanjutnya. Yang kedua adalah penggunaan shape key. Melalui pembuatan shape key untuk objek, Dini dapat melakukan dengan memilih objek, pergi ke tab Object Data Properties, dan kemudian menambahkan shape key baru dari panel shape key. Selanjutnya, modifikasi bentuk objek untuk mewakili efek squash and straight. Biasanya, bentuk ekstrim akan mencakup bentuk yang sangat di squash dan di straight serta beberapa bentuk antara keduanya. Dan yang terakhir, animasi ini menggunakan timeline atau graph editor untuk menganimasikan perubahan antara shape key yang dapat dilakukan dengan menambahkan keyframe pada nilai-nilai shape key pada titik-titik waktu yang relevan. Penggunaan rigging sendiri itu dimulai dengan penambahan armature. Ke dalam adegan Blender ini dilakukan dengan menambahkan objek armature dari menu Add atau Shift plus A, dilakukan dengan penempelan tulang pada objek yang relevan seperti tubuh karakter dan memastikan menyesuaikan bobot pengaruh tulang yang terpengaruh atau vertex groupnya menjadi bagian-bagian objek terikat dengan baik pada tulang-tulang yang sesuai dan memastikan pergerakan tulang yang mempengaruhi bagian objek dengan benar. Animasi dan pengujiannya sendiri menggunakan timeline atau dropsheet untuk menganimasikan pergerakan dan deformasi objek. Menggunakan keyframe untuk mengatur pose-pose kunci, termasuk pose ekstrim untuk efek squash and straight-nya sendiri secara berkala dan mengujinya untuk terlihat lebih baik dan juga realistis. Kelima yaitu penyesuaian dan finishing touch yang saya lakukan. Jika diperlukan, tambahkan modifier seperti simple deform atau lattice untuk memberikan efek squash and straight yang lebih kompleks atau halus. Di sini saya juga menambahkan constraint tambahan pada tulang-tulang dalam rig untuk memperbaiki deformasinya. Melakukan penyesuaian terakhir pada animasi untuk memastikan bahwa efek squash and straight yang saya lakukan sesuai dengan yang saya inginkan sebelumnya. Terakhir adalah rendering dan juga ekspor setelah animasinya selesai, melakukan untuk menghasilkan frame-frame animasi. Nah, pengaturannya sendiri itu seperti revolusi, format output, dan pengaturan lainnya, serta menambahkan format sesuai dengan kebutuhan proyek saya, misalnya video file atau format animasi lainnya. Saya juga memastikan untuk pengaturan ekspor yang sesuai dengan tujuan penggunaan animasi yang saya buat dengan mengikuti langkah-langkah dan memanfaatkan fitur yang ada pada Blender. Terkait dengan fitur Blender sendiri, yaitu saya menggunakan shape key, yaitu fitur yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengontrol berbagai bentuk objek dalam satu objek 3D. Dengan shape key sendiri, kita dapat membuat variasi bentuk dari objek yang sama dan secara animasi beralih antara bentuk-bentuk ini. Nah, shape key ini memungkinkan kita untuk mengatur tingkat intensitas efek squash and straight dengan mudah, dengan mengubah nilai antara bentuk ekstrim dan mengontrol beberapa jauh objek dalam animasi. Yang kedua itu rigging, yang merupakan proses pemberian kerangka atau struktur yang terdiri dari tulang-tulang bones pada objek 3D. Kerangka ini digunakan untuk mengendalikan deformasi dan pergerakan objek atau karakter dalam animasi. Dalam squash and straight sendiri, rigging memungkinkan untuk mengontrol deformasi objek dengan cara yang lebih terstruktur dan juga realistis. Kita dapat menempelkan tulang-tulang pada bagian objek yang relevan seperti tubuh karakter atau yang lainnya. Ketiga ada bone constraint, adalah aturan atau pembatasan yang diterapkan pada tulang-tulang dalam rigging untuk mengontrol bagaimana tulang-tulang tersebut berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk kita kendalikan. Nah, ini digunakan untuk membatasi pergerakan tulang dan juga deformasi secara lebih realistis. Untuk constraint limit scale, mencegah tulang tertentu untuk meregang terlalu jauh atau terlalu menciut. Jadi kita dalam pembuatan bolanya ini harus lebih disesuaikan. Selanjutnya itu terkait modifier.
Modifier sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memodifikasi atau mengubah geometri objek dalam Blender, di mana diterapkan secara non-destruktif, yang berarti kita dapat mengubah atau menghapusnya kapanpun tanpa mengubah geometri dasar objek. Dalam Sketch and Strut, modifier seperti Simple Deform atau Lattice dapat digunakan untuk memberikan deformasi tambahan pada objek. Misalnya, dapat menggunakan modifier Simple Deform dengan mode Bend untuk memberikan efek stretching pada objek dengan cara yang mudah dikontrol. Nah, modifiernya sendiri memungkinkan kita untuk menambahkan detail deformasi tambahan atau memberikan efek Sketch and Strut yang lebih kompleks pada objek tanpa harus mengubah geometri dasar dari objek tersebut. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, saya dapat membuat program dua bola memantul ini dengan baik secara bergantian dan juga sesuai dengan yang saya inginkan, dengan mengkombinasikan antara shape key, rigging, bound constraint, dan modifier sesuai dengan kebutuhan proyek animasi saya untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian analisis dari proyek yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.